menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, gitu. Ya. Kalau perlu mati. Apa dia bilang? Beneran dia sakit. Itu memang. Sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diadab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video Dewi Bulan yang kembali viral di media sosial, karena berani menantang Allah dan Nabi Muhammad SAW. Belakangan ini nama Dewi Bulan kembali viral dan heboh di media sosial. Hal tersebut dikarenakan beredarnya sebuah video seorang wanita yang tengah koma di rumah sakit, yang kemudian dihubungkan dengan Dewi Bulan. Dalam video yang diunggah di media sosial, terlihat seorang wanita tengah terbaring koma dengan kondisi yang memprihatinkan di sebuah rumah sakit. Dilihat dari situasi dan keadaan dalam video tersebut, diduga kuat video itu diambil di salah satu rumah sakit di Indonesia. Atas viralnya video tersebut, banyak warganet yang kemudian mengira bahwa wanita dalam video tersebut adalah Dewi Bulan yang mendapat azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kita simak video tersebut. Menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, Gitu. Ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Kayak apa perasaanmu, Wi? Apa dia bilang? Beneran dia sakit. Itu memang. Kita ketahui bersama, nama Dewi Bulan sering kali membuat video yang kontroversi di media sosial. Lantas, siapakah sebenarnya wanita bernama Dewi Bulan ini? Dewi Bulan adalah seorang wanita asal Indonesia yang bernama asli Suniti. Saat ini, dirinya telah menetap dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Salah satu video kontroversi yang pernah dibuat olehnya, adalah ketika dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menghancurkan hidupnya pada bulan November yang lalu. Selain itu, Suniti juga pernah menantang Allah pada tahun 2022, dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang tidak pantas. Berikut kita simak video tersebut. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan, ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Selamat pagi, di sini masih pagi di Florida. Memang cuacanya agak dingin, makanya saya pakai pakaian seperti ini. Saya mau klarifikasi, teman-teman, saya masih hidup dan Allah Subhanahu wa taala atau Allah sengewete tidak bisa menjamah saya. Ya, tantangan demi tantangan saya yang setiap tahun saya ulangi tantangannya tetap tidak bisa menyentuh saya. Jadi harapan teman-teman muslim yang selalu menghina saya, menghujat saya, mendoakan saya mati, ternyata tidak bisa, teman-teman, karena saya selalu ditutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Suniti menantang Allah subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu perilaku yang juga dilakukan oleh orang kafir pada masa Nabi Muhammad SAW. Lantas,
kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengazab umat Nabi Muhammad yang kafir dan bermaksiat? Padahal, bentuk kekafiran yang dikerjakan oleh sebagian dari mereka, sama seperti umat-umat terdahulu yang kemudian mendapatkan azab yang membinasakan. Jika bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan dihancurkan dari dunia dan benar-benar akan dibinasakan. Tetapi Allah memuliakan alam ini dengan adanya Rasulullah di dalamnya. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya, dan Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah Allah akan menghukum mereka, sedang mereka memohon ampunan. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang hal tersebut. Sepanjang ada orang-orang beristighfar, maka itu bisa menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tapi yang paling menarik, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mungkin menghadap umatmu ya Muhammad sepanjang engkau ada bersama mereka. Wa anta fihim. Kalau nabinya masih ada, umatnya enggak akan diadab. Tapi sekarang bagaimana kalau nabinya enggak ada? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa kalimat kata kerja itu berubah jadi kata benda, isim fa'il, pelaku. Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, pakai kata kerja. Saya enggak akan mungkin mengadab mereka ya Muhammad sepanjang engkau masih ada dengan mereka. Kata kerja. Kenapa ada menggunakan kata kerja di situ? Karena pekerjaan umat Muhammad SAW dulu ketika nabinya ada, masuk Islam mereka, jarang yang bermaksiat itu jarang. Semuanya taat. Tapi ketika berubah kalimatnya setelah nabinya wafat, menggunakan isim fa'il mu'adzibahum pakai mim. Kenapa berubah pakai mim? Isim fa'il tuh. Isim fa'il itu langsung memberi pelaku. Ingin memberikan gambaran, setelah kamu wafat banyak penyimpangan di umatmu, sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diadab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar kepada Allah. Itu yang bangun di malam hari. Mungkin antum tuh belum dihukum, bukan karena antum nggak salah. Ada tetangga antum yang malam-malam istighfar, bangun tahajud. Dia mohon ampunan kepada Allah. Dan kenapa anda tidak menjadi pelakunya? Bangun malam istighfar, minta ampun. Walaupun menjelang fajar cuma 5 menit, 3 menit, duduk aja, nggak usah ketahuan orang lain. Minta. Astagfirullah, astagfirullah, warahmatullah. Jadi kalau ampunan sudah diturunkan, keberkahan datang teman-teman. Datang, minimal cinta Allah datang. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta pada orang taubat. Ya, lihat sini nih, ini gelasnya. Isinya air. Ini kalau kotor, ditutup nih, nggak bisa masuk apapun. Saya sering contohkan ini. Nggak bisa masuk apapun. Ini hidayah mau masuk susah. Anda mau buka, kalau sudah buka, Anda kosongkan dulu ini. Tutup, buka sekat maksiatnya, buka begini. Keluarkan kotorannya dengan istighfar. Begitu Anda keluarkan kosong, kalau kosong diisi apa aja gampang. Maka sholat jadi gampang, baca Quran jadi gampang, sedekah jadi gampang, semua jadi gampang. Kalau sudah gampang maka sudah. Dekatlah Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.